Oke, selamat malam teman-teman. Jadi, di sini aku akan bahas tentang urinary system atau sistem berkemih ya. Nah, kita kenalan dulu nih sama urinary system. Jadi sebenarnya urinary system itu apa sih? Urinary system itu merupakan suatu sistem dalam tubuh kita, khususnya kumpulan ya. Sistem kan diibaratkan seperti kumpulan-kumpulan organ gitu ya. Organ-organ tersebut fungsinya itu dan tujuannya itu satu, yaitu adalah membentuk urin dan mengekskresikan urin. Nah, urin itu apa sih? Sebenarnya urin itu merupakan hasil dari sisa-sisa metabolisme dalam tubuh yang dikeluarkan dalam bentuk cairan. Jadi dia berbeda ya sama sistem pencernaan. Kalau misalkan sistem pencernaan itu dia dikeluarkannya dalam bentuk padat atau solid, sedangkan kalau misalkan urinary system itu mengeluarkan zat ekskresi yang bentuknya itu cairan, begitu. Oke. Nah, oke. Kita kenalan dulu nih sama organ yang dia sangat berperan dalam urinary system ini atau sistem berkemih, yaitu adalah ginjal. Jadi kita itu punya dua buah ginjal. Nah, ginjal ini dia juga punya arteri dan vena tentunya. Untuk mensuplai dari nutrisi ke ginjalnya. Ginjal kan dia juga suatu organ yang tentu aja perlu untuk bermetabolisme gitu. Dia perlu untuk bernafas, respirasi, dan yang lainnya sehingga dia juga butuh nutrisi. Nah, nutrisi itu disuplai oleh arteri dan vena renalis gitu. Kemudian ada nefron. Nefron ini merupakan unit fungsional dari ginjal sendiri. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat, nefron itu ini nih. Nefron itu posisinya ada di medula dan korteks ya. Di korteksnya itu ada tubulus proximal, distal, dan glomerulus. Tuh, proximal, distal, dan glomerulus. Nah, yang menyelubungi glomerulus itu ada kapsula Bowman. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan, tubulus distal, tubulus proximal, kapsula Bowman, dan glomerulus itu di mana? Dia ada di korteks. Kemudian ada bagian lainnya, yaitu lengkung Henle atau loop Henle. Kemudian yang descending ya, yang descending sama ascending, itu dia ada di korteks. Kemudian untuk tubulus collectivus, dia juga ada di medula. Sorry, yang tadi ini medula ya. Yang untuk lengkung Henle sama pokoknya descending ascending dia di medula serta tubulus yang collectivus gitu. Nah, sebelum kita lanjut lagi, aku mau bahas tentang fungsi dari ginjal-ginjal ini sendiri. Nah, ginjal ini selain dia untuk mengekskresikan sisa metabolisme yang bentuknya cairan dari tubuh tadi, ginjal ini dia punya beberapa fungsi. Beberapa fungsinya adalah mempertahankan keseimbangan air, khususnya adalah elektrolit dalam tubuh. Dia mempertahankan osmolaritas, kemudian dia mengatur jumlah dan konsentrasi dari ion gitu. Nah, biasanya itu yang sering disebut-sebut itu adalah alkalosis dan asidosis. Nah, alkalosis dan asidosis itu kan merupakan suatu gangguan pH tubuh ya. Dia bisa menjadi sangat asam ataupun sangat basa gitu. Nah, salah satu kompensasinya adalah melalui ginjal ini. Karena asam basa kan apa namanya, asam ataupun basa suatu larutan itu kan juga dipengaruhi oleh ion. Nah, salah satu fungsi ginjal ini adalah untuk mengatur dari ionnya. Oke, ini dia fungsi yang udah aku sebutin tadi, yaitu yang pertama meregulasi dari CHAS atau cairan ekstraseluler seluler dan BP atau blood pressure, tekanan darah. Kemudian ada regulasi osmolaritas. Jadi apa ya? Sebenarnya ini berkaitan sama blood pressure kan. Kalau misalkan blood pressure-nya tinggi, itu kan karena bisa jadi karena kekentalan darahnya. Nah, itu kan dipengaruhi oleh lagi-lagi oleh osmolaritas dari cairan tersebut. Nah, jadi
salah satu fungsi ginjal ini adalah untuk meregulasi dari osmolaritas. Kemudian tentunya homeostasis. Semua organ itu fungsinya untuk mempertahankan homeostasis di tubuh. Tuh. Kemudian ada regulasi pH, kayak yang tadi aku mention. Kemudian ada gluconeogenesis. Tuh. Nanti boleh dibuka-buka lagi tentang gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu adalah dia itu memecah yang selain gula menjadi gula gitu, gluconeogenesis. Biasanya gluconeogenesis ini dia terjadi untuk mengkompensasi dari kekurangan gula. Tuh. Kemudian ini yang paling utama adalah mengeluarkan sisa. Kemudian si ginjal ini juga mensekresi hormon. Tuh. Beberapa hormonnya itu fungsinya ya sama kayak tujuannya tadi untuk menyeimbangkan dari osmolaritas, chest, blood pressure, dan pH. Oke. Nah, ini adalah proses yang terjadi dalam ginjal, yaitu yang pertama adalah filtrasi dari glomerulus, kemudian reabsorpsi tubulus, sekresi tubulus, dan ekskresi urin. Nah, di pertemuan sebelumnya aku udah mention kan apa bedanya sekresi dan ekskresi. Tuh, nanti coba boleh diingat-ingat lagi. Oke, nah ini adalah gambaran dari nefron. Ya, di sini dia ada arteri dan vena renalis yang mensuplai nutrisi atau darah-darah ini ke nefron ya. Di sini ada arteriol eferen dan arteriol yang aferen. Kalau misalkan aferen ini dia yang menuju ke glomerulus, kalau misalkan yang aferen ini dia yang keluar dari glomerulus. Tuh. Terus dia ada aparatus juxta glomerulus. Kemudian di sini dia ada tubulus proximal, tubulus distal, kemudian ductus cligentes atau yang biasa disebut dengan ductus collectivus. Nah, dia emang fungsinya buat mengkolektifkan urin yang sudah terbentuk sebelumnya. Ya, ini korteks, ini medula, ini kapiler peritubulus. Nah, jadi di arteri dan vena, arteri kan berarti dia yang mensuplai ya. Kalau vena kan dia yang membalikan ke jantung ya. Nah, batas dari pertukarannya ini dia dimediasi oleh kapiler peritubulus. Kapiler yang ada di ginjal, di nefron, itu namanya adalah kapiler peritubulus. Jadi nanti kalau misalkan ada yang direabsorpsi, kayak ini kan ditubulus kan dia ada reabsorpsi, ada sekresi. Nah itu kalau misalkan reabsorpsi, dia diserapnya oleh kapiler peritubulus untuk diedarkan kembali. Kemudian kalau sekresi, sekresinya itu nanti dia dikeluarkan juga nih dari arterial eferen, dari aferen, kan nanti bakal banyak nih darah yang masuk. Nah, darah yang masuk itu kan masih banyak banget kan komponennya. Kayak ada natrium, H+, H2O, air, dan lain-lain. Nah, itu nanti dia akan sekresi gitu di tubulus. Tuh. Oke. Nah, yang pertama ini adalah filtrasi dari glomerulus. Sebenarnya filtrasi dari glomerulus ini tujuannya adalah untuk ya tentunya untuk memfiltrasi kan dari kayak apa ya komponen-komponen apa nih yang perlu dikeluarin dari tubuh karena di tubuh itu udah kebanyakan atau di tubuh itu dia kekurangan sesuatu. Nah, dari darah itu dia bisa direabsorpsi. Makanya kenapa di ginjal itu dia ada reabsorpsi dan sekresi gitu. Sekresi itu untuk membuang zat-zat yang mungkin berlebihan di dalam tubuh, dia disekresi nih biar bisa diekskresi melalui urin. Kemudian kalau absorpsi dia ngambil dari cairan itu kira-kira tubuh ini butuh apa gitu. Makanya dia direabsorpsi gitu. Oke. Nah, lapisan yang harus dilewati untuk menembusnya itu merupakan dinding kapiler glomerulus, kemudian ada membran basalis,
kemudian ada lapisan dalam kapsula Bowman. Jadi saat darah itu mengalir nih di ginjal, dia itu harus melewati 3 lapisan ini, yaitu yang pertama dinding kapiler glomerulus, kemudian ada membran basal, kemudian ada lapisan dalam kapsula Bowman. Nih, ini kan glomerulus nih. Jadi si darah ini nanti akan melewati dinding-dinding dari glomerulus. Dia itu diibaratkan sebagai filtrasi pertama gitu. Dia lewat dulu nih ke dinding glomerulus, terus dia ke membran basalnya. Nih, ada membran basal di sini. Terus setelah dia berhasil melewati si membran basal, yang berhasil melewati membran basal ini nanti dia akan melewati lapisan dalam kapsula Bowman. Ini nih. Jadi sebenarnya cairan-cairan yang masuk ke ginjal itu nggak semuanya bakal lolos dari filtrasi ini gitu. Ada beberapa komponen yang dia itu bisa lolos dan yang dia itu tetap tertahan nih di dinding kapiler glomerulus atau dia tertahan di dalam membran basalis atau ya udah gitu dia bahkan nggak bisa melewati dinding glomerulusnya. Tuh. Nih. Dia akan melewati membran basal terus baru dia keluar ke kapsula Bowman-nya. Hmm. Eh, Kita next dulu. Oh ya, sebelumnya aku mau mention ini dulu deh. Nah, aku lupa mention buat ini. Kalau misalkan di bagian-bagian efron, sebenarnya itu dia dipecah atau diklasifikasikan menjadi 3 komponen ya, 3 komponen besar, yaitu komponen vaskular, komponen tubular. Nih, yang tubulus-tubulus ini merupakan komponen tubular dan dia ada komponen kombinasi dari keduanya. Komponen vaskular dan tubular gitu. Jadi dia kayak di-combine gitu. Nah, untuk komponen vaskularnya itu apa aja sih? Yang pertama adalah arteriol yang aferen. Nah, aferen ini seperti yang tadi aku mention, dia itu membawa darah ke glomerulus. Kemudian dia ada glomerulus. Nah, jadi si glomerulus ini sebenarnya adalah kumpulan dari anyaman-anyaman arteriol aferen gitu. Dia dianyam di sini membentuklah nih si glomerulus. Kemudian kalau misalkan dia udah nih di glomerulus, dia akan dikeluarkan melalui arteriol yang eferen. Nih. Nah, kemudian dia akan disalurkan ke sini, ke kapilernya, yaitu kapiler peritubulus. Nah, peritubulus ini dia terlibat dalam pertukaran dengan cairan di lumen tubulus. Jadi, kayak yang tadi aku mention, kalau misalkan ada yang direabsorpsi, itu nanti bakal larinya ke kapiler yang tubulus, gitu. Peritubulus. Kemudian ada komponen yang tubular. Nah, sebenarnya di sini udah bisa dibedain sih dari warna-warnanya. Yang merah ini adalah komponen vaskular, yang biru ini merupakan komponen yang tubular. Kemudian kalau yang hijau ini adalah aparatus juxtaglomerulus, ini adalah combine dari keduanya, vaskular tubular. Kalau komponen tubularnya berarti kapsula Bowman, tubulus proximal, tubulus distal, dan Cligentes atau collectivus. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau kapsula Bowman ini dia fungsinya adalah untuk mengumpulkan filtrat dari glomerulus gitu. Jadi kalau misalkan di glomerulus kan dia kayak masih filter gitu kan. Kalau misalkan ada komponen yang dia udah lolos nih dari semua filter di glomerulus itu, dia bakal dikumpulin di satu kapsul, yaitu kapsula Bowman gitu. Terus dia ada tubulus proximal. Nah, tubulus proximal ini dia fungsinya sebagai reabsorpsi dan sekresi, tapi dia yang tak terkontrol gitu. Kemudian dia ada ansa Henle atau loop Henle. Nih, lengkung Henle, ansa Henle.
Dia itu untuk membentuk gradien osmotik di medula ginjal nih yang penting bagi kemampuan ginjal untuk menghasilkan urin dengan konsentrasi beragam. Jadi di Hansa-Henle ini dia bakal ada perbedaan konsentrasi atau perbedaan gradien antara komponen-komponen. Contoh nih, di yang descendants nanti itu dia bakal banyak Na gitu. Nah, misalnya di descendants dia bakal banyak Na gitu karena dia di reabsorpsi atau disekresi. Nah, nanti kalau misalkan di ascendants ya dia bakal banyak komponen H+ misal atau K+. Nah, itu kan suatu perbedaan gradien ya. Gradien dari konsentrasi gitu. Atau Na-nya nanti di descendants Hansa-Henle dia tuh lebih banyak. Sedangkan yang di ascendantsnya itu nanti dia lebih sedikit. Nah, itu kan terjadi perbedaan konsentrasi dan dia nanti bakal terjadi gradien atau kemiringan gitu maksudnya. Jadi di lengkungnya itu dia adalah perbatasan dari perbedaan konsentrasi itu. Makanya kenapa di Hansa-Henle itu dia disebutnya sebagai itu pembentukan dari gradien osmotik. Karena dia bakal beda gitu kekentalannya antara cairan di ascendants dan descendants-nya. Kemudian dia ada tubulus distal dan ductus colligentes. Nah, atau ductus collectivus ya. Kalau tubulus distal dan ductus collectivus ini dia sebagai reabsorpsi yang terkontrol dan beragam dari Na+ dan air serta sekresi kalium dan H+ gitu. Jadi dia kalau misalkan di tubulus distal sama di collectivus itu nanti dia bakal terjadi yang namanya reabsorpsi dari Na+ dan H2O atau air serta sekresi K+ dan H+, kalium dan hidrogen gitu. Kemudian cairan yang meninggalkan ductus collectivus itu barulah dia disebut urin yang kita ekskresikan. Kemudian yang terakhir adalah aparatus juxtaglomerulus. Nah, aparatus juxtaglomerulus ini dia menghasilkan bahan-bahan yang berperan dalam kontrol fungsi ginjal. Jadi kalau misalkan ada bahan-bahan yang emang dia merupakan faktor untuk mengkontrol dari kondisi ginjal ini, dia dikeluarkannya oleh aparatus juxtaglomerulus. Tuh. Oke, ini tadi udah. Oke. Nah, apalagi ya sebenarnya di sini yang penting itu adalah kalian bisa tahu di membran-membran ini dari dinding kapiler yang glomerulus, membran basalis, terus lapisan dalam kapsula Bowman, itu apa aja yang bisa tersaring dan apa aja yang nggak bisa tersaring gitu. Nah, coba kita bahas satu-satu. Kalau misalkan di dinding kapiler yang glomerulus, itu membran dari glomerulus ini jauh lebih permeabel daripada kapiler di tempat lain. Jadi dia gampang gitu. Karena dia terdiri dari selapis sel endotel yang gepeng dan maksudnya yang gampang tuh dia gampang ditembus nih sama komponen-komponen lain gitu. Dia nggak impermeable, dia justru malah jauh lebih permeable daripada di organ-organ lain gitu. Khususnya adalah air dan zat terlarut dan zat-zat yang terlarut. Aduh. Nah, kalau misalkan di membran basal itu, kalau misalkan di yang dinding kapiler glomerulus ini kan namanya aja kapiler gitu. Kalau kapiler berarti dia dilapisinnya oleh endotel ya, endotel pembuluh darah. Dan dia itu gepeng ya, selapis gepeng. Jadi makanya dia lebih permeabel, lebih gampang ditembus. Tuh, kemudian buat membran basal inilah baru dia terbentuknya itu dari lapisan gelatin yang
aselular. Jadi dia nggak mengandung sel. Dia itu terbentuk dari kolagen sama glikoprotein. Ini boleh diingat-ingat ya. Kalau misalkan yang membran basal itu dia terbentuknya dari kolagen dan glikoprotein. Nah, si kolagen ini dia itu cukup kuat walaupun dia elastis, tapi dia cukup kuat buat membentuk suatu struktur. Tuh, kalau misalkan glikoprotein, dia itu fungsinya buat menghambat filtrasi protein plasma yang kecil. Nah, makanya kenapa kalau misalkan urin kita itu normalnya dan harusnya itu mengandung sangat sedikit protein gitu. Dan bahkan ada yang tidak mengandung protein sama sekali, itu normalnya gitu. Kalau misalkan ada protein, berarti sebenarnya itu kelainan, namanya proteinuria. Karena si protein plasma ini dia itu udah difiltrasi nih di membran basal. Jadi dia nggak bisa dong masuk ke kapsula Bowman. Kalau misalkan dia nggak bisa masuk ke kapsula Bowman, dia juga nggak bisa nih buat lanjut ke tahap berikutnya. Nah, eh itu tadi kan karena si glikoprotein ya, glikoprotein dan apa tadi kolagen. Kolagen itu yang membentuk struktur dari membran basal ya. Kalau misalkan glikoprotein itu dia tadi untuk yang memfiltrasi. Nah, selain itu glikoprotein ini dia juga muatannya merupakan muatan anion atau negatif ya muatannya. Jadi dia akan menyaring albumin gitu. Makanya kenapa albumin itu juga nggak bisa lewat nih ke membran basal karena dia ditolak. Albumin kan sifatnya apa? Negatif kan. Sama kayak membran basal. Makanya mereka itu saling tolak menolak. Makanya kenapa protein dan albumin itu biasanya dia nggak bisa dihasilkan di urin gitu. Normalnya dia nggak bisa dihasilkan di urin. Karena itu tadi dia udah kesaring nih sama si membran basal, ditolakin nih dia sama si glikoproteinnya membran basal. Tuh. Terus, hmm, oke. Nah, kita next ke lapisan dalam si kapsula Bowman. Nah, di lapisan inilah ada yang namanya sel-sel podosit. Kenapa disebut podosit? Karena sel ini mirip sama gurita gitu. Dia sel-sel ini yang mengelilingi dari si glomerulus. Nah, setiap podosit itu memiliki banyak prosesus kaki. Jadi si podosit ini bentuknya tuh kayak kaki-kaki gitu. Tuh. Ya kayak gurita lah, kalian bayangin aja kayak gurita gitu. Nah, jadi si podosit-podosit ini nanti dia juga akan menyaring. Nah, si podosit inilah dia yang membentuk celah-celah filtrasi. Pokoknya kalau misalkan celah filtrasi yang ada di kapsula Bowman itu dibentuknya oleh podosit. Nih, kalau misalkan di sini, ini yang ini nih. Prosesus kaki yang podosit. Ini celah filtrasinya, terus ini kayak kakinya. Dan ini kan dia disusun sama kakinya yang banyak nih. Dia ngebentuk celah. Nah, ini celah filtrasinya dibentuk oleh prosesus kaki podosit gitu. Nah, barulah nanti dia keluar nih ke lapisan luarnya kapsula Bowman. Baru dia lanjut deh. Iya, tahu. Oke. Aduh. Oke, sekarang kita next ke sebenarnya gaya apa aja sih yang berperan sampai si darah-darah ini bisa difiltrasi nih jadi cairan yang kita ekskresikan. Jadi kalau misalkan di glomerulus itu dia punya 3 tekanan. Yang pertama adalah tekanan darah kapiler dari si glomerulusnya yang dia tadi mensuplai ke glomerulus,
kemudian ada tekanan osmotik colloid plasma, kemudian ada tekanan hidrostatik dari kapsula Bowman. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Tekanan darah dari kapiler glomerulus. Jadi, nih, bisa kalian lihat, kan ini tadi merupakan kapiler aferen nih. Aferen kan berarti dia mensuplai dari glomerulusnya. Jadi dia sejalan nih, masuk nih ke glomerulus. Dia arahnya tuh ke lumen dari kapsula Bowman. Ini kapsula Bowman ya. Ini lumennya. Ini dinding kapsula Bowman. Ini lumennya. Ini apa tadi namanya, arterinya. Nah, si darahnya itu nanti dia kan ke sini nih. Anggaplah ini keran. Berarti kan airnya jatuhnya ke bawah sini nih. Nah, makanya dia menghasilkan suatu tekanan yang dia mendorong filtrasi. Karena filtrasi ini kan nanti cairan-cairannya bakal diteruskan ke tubulus-tubulus kan. Sedangkan sebelum ke tubulus, mereka itu harus melewati lumen dari kapsula Bowman sendiri, biar nanti dia bisa jalan ke tubulus. Nah, makanya dia kenapa dinamakan gaya yang mendorong filtrasi gitu. Karena dia yang menyebabkan filtrasi, yaitu sebesar 55 mm raksa. Kemudian ada tekanan osmotik colloid plasma. Nah, kalau misalkan kalian ingat tadi, plasma itu tadi kan bakal difiltrasi di membran basal ya, si plasma dan protein itu. Nah, karena mereka difiltrasi, mereka kan bakal berhenti di sini nih. Mereka bakal berhenti di glomerulus, di membran basalnya. Nah, karena mereka berhenti, itu mereka memiliki gaya yang berlawanan sama air yang difiltrasi ke lumen. Itu. Makanya kenapa dia melawan dari filtrasinya. Kalau misalkan darah itu tadi dia mendorong filtrasi, kenapa dia mendorong filtrasi? Karena si darah itu dia tekanan darah di kapiler itu dia belum masuk ke proses filtrasi. Nah, kalau misalkan si colloid plasma ini, dia udah ada nih yang kesaring di sini. Namanya aja colloid plasma. Colloid plasma ini kayak protein, terus albumin, dan lain-lain. Gitu. Dia yang menyebabkan suatu cairan itu mengental gitu. Nah, dia kan pasti karena dia kental nih banyak banget nih komponen-komponen yang nggak bisa lewat ke lumen kapsula Bowman. Makanya dia jadi berlawanan deh arahnya sama ini, sama tekanan darah di kapiler glomerulus. Karena tekanan darah di kapiler glomerulus ini dia masih ada airnya gitu. Dia masih jadi satu sama air. Jadi karena air itu bakal arahnya ke sini, jadilah dia mendorong filtrasi. Nah, sedangkan kalau osmotic colloid plasma itu sebaliknya. Nah, dia itu biasanya sebesar 30 mm raksa. Kemudian yang ketiga adalah tekanan hidrostatik dari kapsula Bowman itu sendiri. Nah, tekanan hidrostatik dari kapsula Bowman itu justru dia melawan juga nih dari si filtrasi. Itu. Nah, jadi yang mendorong filtrasi itu adalah sebesar 55 mm raksa. Kemudian yang melawan filtrasi itu ada dua gaya, yaitu tekanan osmotic colloid plasma dan tekanan dari hidrostatik kapsula Bowman. Nah, kedua tekanan itu kalau misalkan dijumlah itu kan menghasilkan 45 ya. 45 mm raksa. Nah, kalau misalkan kalian mau menghitung netonya, ya udah tinggal hitung selisihnya aja yang mendorong dan yang melawan gitu. Jadilah dia 10 mm raksa gitu. Jadi, sebenarnya tekanan yang pure atau tekanan bersih yang dia menyebabkan gaya filtrasi itu disebabkan oleh tekanan yang ini 10 mm raksa. Ini ya, benar, 10 mm raksa. Itu tekanan bersihnya. Oke. Nah, sekarang kita ke LFG atau laju filtrasi dari glomerulus. Nah, laju filtrasi dari glomerulus ini merupakan laju rata filtrasi yang terjadi di glomerulus. Jadi,
yang punya kecepatan itu nggak cuma mobil atau motor, tapi filtrasi itu ternyata juga punya kecepatan. Namanya filtrasi di ginjal itu dia juga punya kecepatan. Biasanya disebut dengan LFG atau laju filtrasi dari glomerulus. Gitu. Nah, LFG ini normalnya adalah 125 ml per menit per 180 liter per hari atau 180 liter per hari. Jadi per menitnya dia 125 ml, kalau per hari dia normalnya adalah 180 liter. Tuh. Nah, cara ngitung LFG sebenarnya dia itu ada rumusnya, yaitu KF atau koefisien dari filtrasi dikali tekanan filtrasi neto dikali berapa tadi? 10, benar, dikali 10. Nah, perubahan LFG ini terutama disebabkan oleh perubahan tekanan darah kapiler glomerulus. Kemudian autoregulasi LFG ini dia merupakan regulasi intrinsik oleh ginjal ketika terjadi perubahan sehingga tetap konstan. Intinya autoregulasi LFG ini dia merupakan regulasi dari suplai darah yang terjadi akibat perubahan tubuh yang dia itu bisa dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Jadi komposisi tubuhnya itu berubah. Contohnya waktu kita dehidrasi gitu. Nah, itu berpengaruh sama LFG. Tuh. Dia regulasi intrinsiknya dia bakal aktif, kemudian mempengaruhi dari LFG. Itu yang disebut autoregulasi. Kemudian untuk mekanisme autoregulasi ini adalah myogenik dan umpan balik dari tubuloglomerulus. Ini tubuloglomerulus ya. Nah, maksudnya gimana sih yang myogenik dan umpan balik dari si tubuloglomerulus ini? Kalau misalkan myogenik, itu dia disebabkan oleh syaraf autonom. Jadi si arteri aferen atau eferennya itu nanti dia bakal vasokonstriksi atau vasodilatasi gitu, tergantung dari perubahan yang ada di tubuh. Nah, itu myogenik. Myo kan otot ya. Kalau misalkan kita kontraksi atau vasodilatasi, itu kan kita butuh otot kan. Tuh, otot yang volunter. Gitu. Nah, kalau misalkan kalian lihat di gambar ini, oke, oke. Nah, ini ya. Nah, sebenarnya komponen di tubuh kita itu atau cairan di tubuh kita itu juga mempengaruhi dari curah jantung gitu dan resistensi perifer total. Nah, kalau misalkan si curah jantung ini meningkat, kan dia bakal meningkatkan tekanan darah arteri kan. Nah, kalau misalkan tekanan darah dari arterinya itu meningkat, dia bakal ada penyesuaian jangka pendek nih. Autoregulasinya dia jangka pendek. Untuk apa? Untuk menurunkan tekanan darah dari arteri. Jadi, waktu kita hipertensi, si tubuh ini kan mencoba untuk menyeimbangkan homeostasis. Gitu. Nah, jadi si tubuh ini mikir nih, gimana sih caranya biar tekanan darah kita ini jadi normal. Kalau misalkan tinggi, berarti kan harus diturunin kan. Kalau misalkan tekanan darahnya rendah, berarti harus dinaikin. Nah, ini kasusnya saat tekanan darahnya tinggi. Waktu tekanan darahnya tinggi, berarti si tubuh ini mikir, oh berarti tekanan darahnya harus diturunin nih. Nah, caranya tuh gimana? Jadi pas tekanan darah itu tinggi, dia bakal dideteksi sama yang namanya baroreseptor yang ada di arcus aorta. Ya, masih ingat kan? Yang pas jantung, jadi di arcus aorta itu nanti dia bakal ada yang namanya baroreseptor. Gitu. Nah, kalau misalkan si tekanan darah ini udah kedeteksi nih sama baroreseptor, dia bakal meningkatkan dari aktivitas simpatisnya. Gitu. Nah, aktivitas simpatis ini dia bakal menyebabkan yang namanya vasokonstriksi gitu.
Tapi vasokonstriksinya ini yang general ya, yang generalisata. Begitu juga sama arterial yang afferentnya. Dia bakal mengalami yang namanya vasokonstriksi. Nah, kalau misalkan si arterial afferentnya ini mengalami vasokonstriksi, dia itu bakal menurunkan tekanan darah kapiler di glomerulus. Kenapa? Karena kan diameternya mengecil tuh. Coba bayangin kalau misalkan kalian lagi ngebuka keran, tapi kerannya tuh kalian bukanya setengah gitu. Yang keluar kan airnya kan bakal lebih sedikit kan. Makanya kenapa dia tekanan darah di kapiler glomerulus itu dia bakal menurun. Nah, karena tekanan darah kapiler glomerulusnya menurun, suplai darahnya dia juga menurun dong. Nah, karena suplai darahnya menurun, makanya GFR-nya dia juga menurun. GFR itu adalah glomerulus filtrate rate atau laju filtrasi glomerulus, sama kayak LFG ya. Oke. Nah, karena dia GFR-nya menurun, volume urin kita juga menurun. Gitu. Nah, karena volume urinnya menurun, dia bakal lebih banyak cairan sama garam yang diserap ke tubuh lagi. Gitu. Nah, makanya dia tekanan darah arterinya meningkat. Tuh. Nah, tekanan darah arteri yang meningkat ini, dia ada nih penyesuaian jangka panjangnya. Sebenarnya ini kayak siklus muter aja gitu loh. Ini kalau misalkan tekanan darah dari arterinya itu tinggi, si tubuh ini melakukan penyesuaian jangka pendek. Buat apa? Buat nurunin tekanan darah. Nah, waktu dia nurunin tekanan darah itu, kan udah turun nih. Ini maksudnya dia udah mengkompensasi gitu dari tekanan darah. Jadi tekanan darahnya ini udah turun banget nih. Saking turunnya sampai dideteksi sama baroreseptor. Nah, karena baroreseptor ini membaca kayak, oh, tekanan darah kita lagi hipotensi nih. Nah, makanya dia mengaktifkan dari si syaraf simpatisnya itu tadi. Buat apa? Buat menaikkan tekanan darah arterinya lagi. Gitu. Jadi sebenarnya ini semua tuh balance gitu. Jadi si tekanan darah yang menurun ini tadi kan dia merupakan penyesuaian jangka pendek kan. Nah, biar nggak tekanan darah arteri ini terus turun, biar nggak terlalu hipotensi, makanya adalah penyesuaian untuk ini. Penyesuaian untuk menaikkan tekanan darah juga. Jadi selain dia ada kompensasi untuk menurunkan, dia juga ada kompensasi untuk menaikkan gitu. Gunanya buat apa? Gunanya ya biar dia balance, jadi nggak terlalu turun banget gitu. Karena si baroreseptor ini kan cuma bisa membaca kalau tekanan darah kita lagi turun. Nah, kalau misalkan dia kelamaan ngebaca itu turun, bisa jadi kita semakin hipotensi gitu. Makanya biar balance tuh gimana? Biar balance itu, makanya ada kompensasi dari ginjalnya. Buat apa? Buat menaikkan dari tekanan darah arteri. Jadi dia ada yang turun dan ada yang naik gitu. Dia buat balancing aja sebenarnya. Oke, kita next. Oke, terus next ini ada reabsorpsi dari tubulus. Nah, reabsorpsi dari tubulus ini apa aja sih yang harus dilewatin biar suatu komponen tuh dia bisa diserap gitu. Yang pertama adalah membran luminal. Ini nih, membran luminal. Jadi ini ada lumen nih. Di tubulus kan ada lubang ya. Tubulus kan bentuknya tabung. Nah, ini lumennya. Di samping-sampingnya itu nanti dia bakal ada suatu membran. Namanya adalah membran luminal. Habis dari membran luminal, dia ke sitosol dulu. Habis ke sitosol, dia ke basolateral. Barulah dia ke cairan interstisial. Baru dia masuk ke dinding kapiler. Kapilernya apa? Kapilernya peritubulus. Gitu ya. Jadi dia lewat dulu ke sel epitel tubulus. Baru dia ke cairan interstisial. Baru dia ke kapiler tubulus. Nah,
di tubulus itu dia juga ada beberapa jenis reabsorpsi, yaitu reabsorpsi yang pasif dan reabsorpsi yang aktif. Yang aktif itu kalau dia berlangsung jika salah satu dari tahap-tahap dalam transport transepitel dia perlu ATP atau perlu energi. Reabsorpsi yang aktif ini biasanya dia melawan gradien konsentrasi, makanya dia perlu ATP. Kalau yang pasif itu ya udah dia menuruni gradien konsentrasi aja dari tinggi ke rendah. Hmm. Nah, ini ya. Nih. Jadi, kan tadi yang udah aku mention ada pasif dan aktif. Nah, kalau misalkan yang aktif, di sini itu dia dilambangkan oleh yang ini nih, panah yang merah. Kalau yang pasif dia panah yang hijau. Nah, sekarang kita lihat. Natrium, kalau misalkan dia mau direabsorpsi, dia harus melewati kanal Na+ atau kanal natrium carrier contransport. Di sini nih, dia ada kanal nih, masuklah dia ke sini. Nah, waktu sampai di sini, di sel tubulus, itu dia masih melewati yang namanya perpindahan yang pasif atau reabsorpsi yang pasif. Dia emang menuruni gradien konsentrasi gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia dari Na+, dia pindah ke cairan interstisial, dia pakainya transport yang aktif. Dia melawan gradien dari konsentrasi. Jadi dia butuh ATP. Begitu juga sama K atau kalium. Dia pindah di antara ruang lateral ini, dia membutuhkan ATP. Jadi ini harus diingat-ingat ya. Kalau misalkan dari lumen ke sel tubulus, dia transportnya pasif karena dia menuruni gradien konsentrasi. Kalau misalkan ke cairan interstisial, dia pakai yang aktif karena dia membutuhkan ATP, dia butuh energi nih buat naik gitu. Kan kalau misalkan menuruni gradien konsentrasi berarti dari tinggi ke rendah. Kalau misalkan dia aktif berarti dari rendah ke tinggi kan. Makanya dia butuh energi nih buat ngedaki sampai setinggi itu. Gitu. Nah, barulah dia masuk nih ke cairan interstisial, baru ke kapiler peritubulus. Biasanya itu pakai difusi ya, makanya dia transport yang pasif. Nah, zat yang direabsorpsi secara aktif itu biasanya adalah glukosa, asam amino, nutrien organik lainnya, natrium, dan elektrolit lainnya. Nah, ini adalah lokasi dari reabsorpsi natrium. Nih, ada di tubulus proksimal, di pars yang ascendent, dan tubulus distal serta coligentes. Tapi di tubulus distal sama coligentes ini dia reabsorpsinya itu dipengaruhi oleh hormon ya. Tuh. Kalau misalkan di proksimal, dia itu mempengaruhi reabsorpsi dari glukosa, asam amino, H2O, ceamin, dan urea. Kalau misalkan di ascendens, dia itu reabsorpsinya bersama dengan Cl dan bergantung kebutuhan tubuh untuk menyimpan H2O. Kalau misalkan di tubulus distal dan coligentes atau tubulus collectivus, itu dia bervariasi tergantung hormon. Dan hormon itu dikeluarkan tergantung kebutuhan dari tubuh kita. Gitu. Kalau misalkan sistem RAS, coba diingat-ingat lagi, sistem RAS itu dia kan membantu untuk menaikkan dari tensi ya, menaikkan tekanan darah. Nah, untuk menaikkan tekanan darah itu perlu natrium gitu. Jadi kalau misalkan sistem RAS-nya itu aktif, berarti dia merupakan stimulasi untuk mereabsorpsi dari natrium gitu. Dia meningkatkan retensi dari natrium. Kemudian ada natriuretik
peptide yang dia dihasilkan oleh jantung. Natriuretic peptide ini merupakan enzim jantung yang fungsinya untuk menurunkan tekanan darah. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau nurunin tekanan darah, kita harus ngebuang nih Na-nya. Makanya si natriuretic peptide ini dia menghambat dari reabsorpsi natrium. Tuh. Nah, kalau ini aktivasi dari sistem RAS ya. Kan udah pernah dibahas nih, angiotensinogen. Terus nanti dia angiotensinogen kan pasif, diaktifin oleh enzim renin jadi angiotensin 1, baru untuk angiotensin 2 diaktifin sama ACE atau angiotensin converting enzyme. Terus barulah dia masuk ke korteks adrenal dan mengeluarkan si aldosteron. Tuh ya, nanti dia bekerja pada ginjal. Untuk apa? Untuk meretensi natrium gitu. Makanya di sini kalau misalkan ada aldosteron, nanti dia bakal reabsorpsi natriumnya banyak nih di tubulus ginjal. Karena dia membantu menyerap natrium ya, dia untuk menaikkan tekanan darah. Gitu. Nah, kalau misalkan natriumnya diserap, si C-almin ini dia ngikut nih secara pasif, dia ngikut natrium nih, keserap dia si C-alminnya. Gitu. Kalau misalkan natrium sama C-alminnya banyak, berarti si darahnya itu kan nanti kental ya. Nah, sedangkan kalau misalkan air, itu kan dia mencari tempat yang kekurangan air juga ya. Air kan jalannya ya sama menurunin gradien konsentrasinya gitu. Jadi dia kalau misalkan dia nemu tempat yang airnya sedikit, dia bakal si air itu ikut ke tempat yang airnya sedikit gitu. Nah, karena tadi ada natrium dan C-almin yang lebih banyak masuk, makanya si air itu dia akhirnya ikut masuk juga. Nah, karena banyaknya cairan, akhirnya di dalam pembuluh darah itu, dia membantu memperbaiki tekanan darah yang rendah. Dia meningkatkan dari tekanan darah itu sendiri. Tuh. Oke. Nah, ini buat reabsorpsi dari tubulus. Sebenarnya ini udah sih kayak tempat-tempatnya aja. Kalau misalkan glukosa sama asam amino, sama protein, itu dia direabsorpsinya pakai apa dan di mana. Kalau glukosa sama asam amino, itu dia direabsorpsinya pakai transport yang aktif, sekunder, dan dia bergantung sama Na. Gitu. Tempatnya di mana? Di tubulus proksimal. Kalau misalkan glukosa nih, glukosa kan gula ya. Glukosa protein yang gede-gede itu dia bergantung sama Na, dia diserapnya di tubulus proksimal. Nah, kalau misalkan fosfat itu juga di tubulus proksimal. Tapi reabsorpsi si fosfat ini dikontrolnya oleh hormon, bukan lagi sama Na. Bukan lagi sesama molekul, tapi dia dikontrolnya oleh hormon, yaitu hormonnya paratiroid. Tuh. Biasanya ini dia bukan ketergantungan sih, dia berpengaruh juga sama kalsium, si fosfat dan kalsium. Nah, kalau misalkan klorida, ini dia direabsorpsinya secara pasif juga. Dia bergantung juga sama Na, kayak yang tadi aku mention. Kalau misalkan Na-nya dia keserap banyak, si C-alminnya dia ngikut. Gitu. Karena natrium kan plus ya. Kalau Cl itu minus. Nah, karena perbedaan dari ionnya, perbedaan muatan ion, kalau plus sama minus kan mereka tarik-menarik ya. Jadi kalau misalkan natriumnya pindah nih ke dalam, natriumnya ditarik ke dalam, dia diserap, jadi si C-almin itu dia nempel ke natrium. Dia juga mau nih ikut sama natrium. Gitu. Nah, kalau misalkan air, itu dia reabsorpsinya juga secara pasif ya, dia mengikuti gradien konsentrasinya yang tadi, osmosis. Tuh, mengikuti reabsorpsi dari Na. Nah, tapi kalau si H2O ini, dia diserapnya melalui aquaporin. Nah, aquaporin itu ada di mana aja? Di tubulus proksimal, di lengkung Henle atau Lance Henle, kemudian di tubulus distal.
dia bergantung sama status hidrasi tubuh dan biasanya dia dipengaruhi oleh BP atau blood pressure. Kemudian kalau buat urea itu reabsorpsinya juga pasif dan dia bergantung juga nih sama natrium dan H2O. Nah, ini sama sih kayak tadi. Ini nanti bisa dibaca. Kalau misalkan mau baca lebih lengkapnya di Sherwood. Sama kayak yang tadi. Nah, sekarang kita ke sekresi. Sekresi dari tubulus. Nah, kalau yang tadi kita udah reabsorpsi, yang diserap, sekarang kita ke sekresi. Sekresi yang dikeluarkan dari tubulus. Nah, sekresinya tuh normalnya apa aja sih? Zat yang disekresikan itu normalnya adalah hidrogen, kalium, sama anion dan kation organik yang asing bagi tubuh itu. Jadi, si natrium dan hidrogen ini mereka tuh sifatnya arahnya tuh berlawanan. Kalau misalkan natrium itu dia bisa diretensi, kalau hidrogen itu biasanya dia zat yang disekresikan. Gitu, hidrogen dan kalium. Terus kalau misalkan ada senyawa asing nih, yang kayak tubuh kita kayak, ini apa sih nggak biasa nih di tubuh. Nah, dia ikut disekresikan. Buat apa? Buat dibuang dong. Nah, ini. Sekresi hidrogen itu penting untuk menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Kalau misalkan terlalu banyak hidrogen di dalam tubuh, akan bersifat asam. Karena H+ itu kan sifatnya asam ya. Makanya untuk menjaga keseimbangan, H+ itu harus dikeluarkan dari tubuh. Kemudian sekresi kalium. Nah, kalium ini diatur juga sama aldosteron. Dia bertentangan dengan natrium ya, makanya dia diatur oleh aldosteron. Kalau misalkan aldosteronnya banyak, berarti kalium yang dikeluarkan itu dia lebih banyak dan natrium yang diserap itu akan lebih banyak. Makanya dia diatur oleh aldosteron. Kalium sama natrium itu dia arahnya berlawanan. Diingat-ingat. Oke. Kemudian sekresi anion dan kation organik. Eliminasi senyawa asing dari tubuh seperti bahan kimia organik asing, zat aditif, makanan, polutan, obat, dan lain-lain. Kalau misalkan ada obat yang udah nih metabolismenya udah selesai, obat atau senyawa kimia yang kita perlu buat mengobati diri kita nih udah diambil semua. Nah, sisa-sisa obat itulah nanti yang akan disekresi ke dalam urin untuk dibuang. Ini sama aja kayak tadi, reabsorpsi dan sekresi, cuma ini bentuknya di dalam tabel. Terus ini ada bedanya, ini yang kalau yang di kiri ini adalah di tubulus proksimal, kalau yang di sini adalah tubulus distal dan koligen. Oke, sekarang kita ke refleks. Oh enggak, kita ke sini dulu. Ke ekskresi urin dan bersihan plasma. Jadi bersihan plasma itu apa sih? Kalian udah belajar ini di Pharmacoars ya. Jadi bersihan plasma itu merupakan volume plasma yang dibersihkan dari zat tertentu per menit. Jadi per menit itu sebenarnya berapa sih volume plasma yang bisa bersih gitu, keluarnya tuh bersih ke tubuh. Nah, itu namanya bersihan plasma. Terus bersihan plasma ini merupakan apa ya, dipengaruhi oleh efektivitas ginjal dalam mengeluarkan bahan-bahan dari lingkungan internal. Jadi bersihan plasma ini dipengaruhi oleh seberapa optimal ginjal kita itu masih bisa bekerja gitu. Kalau misalkan ekskresi urin itu normalnya diekskresikan 1,5 liter urin per hari. Kemudian ginjal mengekskresikan urin itu bergantung dengan kebutuhan tubuh. Kalau misalkan kita kenapa ada statement kayak gitu? Karena kalau misalkan kita nih lagi di puncak, puncak kan dingin banget ya. Kita kan nggak berkeringat. Nah, karena kita nggak berkeringat itu, makanya
cairan di dalam tubuh kita itu justru ketampungnya lebih banyak gitu. Karena yang dikeluarkan juga lebih sedikit. Nah, makanya kenapa kalau misalkan di cuaca yang dingin atau di suhu yang dingin atau di hawa yang dingin, biasanya kita itu lebih sering berkemih. Karena itu tadi banyak cairan yang tertahan di tubuh gitu. Jadi kayak tubuh kita ini udah cukup nih, cairannya udah cukup, harus dikeluarin gitu. Kalau misalkan kita dehidrasi, kita puasa, biasanya kita berkemihnya itu lebih jarang karena tubuh kita itu perlu cairan kan. Jadi itu makanya kenapa ekskresi urin itu bergantung sama kebutuhan tubuh. Oke, sekarang kita ke refleks berkemih. Nah, kalau misalkan kalian lihat di gambar ini, itu refleks berkemih ini dia dipengaruhi oleh kontrol refleksi dan kontrol dari volunter. Nah, kalau misalkan kontrol refleksi, dia refleks. Kalau misalkan kontrol yang volunter, dia volunter. Maksudnya volunter tuh gimana? Jadi si volunter ini kita nggak bisa ngatur gitu. Nah, kalau misalkan kontrol refleksi ini sebenarnya kita masih bisa ngatur, kita masih bisa nahan gitu. Nah, kita ke yang refleksi dulu. Nah, kalau yang refleksi ini si kandung kemihnya itu udah penuh nih, udah keisi, udah penuh. Karena dia penuh, kan kandung kemih itu kan elastis ya, jadi dia bisa meregang. Nah, di kandung kemih itu juga ada yang namanya reseptor regang. Nah, reseptor regang itu nanti kalau misalkan dia udah kebaca nih, si reseptornya udah kestimulasi nih sama kandung kemih yang full. Nah, reseptor regangnya itu nanti dia akan bekerja. Bekerjanya itu dia mengaktifkan syaraf parasimpatis. Tuh. Nah, kalau misalkan parasimpatisnya aktif, kandung kemihnya itu dia akan kontraksi. Nah, di saat dia kontraksi lah terjadi refleks berkemih. Karena sphincter uretra internumnya itu dia secara mekanis terbuka. Karena ada yang kontraksi itu tadi. Gitu. Jadi saat kita berkemih itu merupakan faktor dari syaraf yang parasimpatis. Tuh. Jadi buat refleks ini aku ulangin ya. Singkatnya adalah kalau misalkan si kandung kemih itu terisi, dia kan nanti bakal terbaca oleh reseptor regang. Nah, reseptor regang ini dia bakal mengaktifkan dari syaraf parasimpatis, ya kan? Nah, syaraf parasimpatis ini nanti dia membuat kandung kemih itu dia berkontraksi. Kalau misalkan kandung kemihnya dia berkontraksi, si sphincter uretra internum itu dia bakal secara otomatis terbuka gitu. Jadi si syaraf parasimpatis ini aku ulangin kalau misalkan dia itu mempersyarafi kandung kemih. Kandung kemihnya dia kontraksi, si uretra internumnya dia bakal secara otomatis terbuka karena tekanan yang kuat dari kandung kemihnya. Itu untuk sphincter yang interna. Nah, terus yang eksterna itu gimana kalau dia bisa ngebuka gitu. Nah, reseptor gang ini nanti dia bakal menghambat kalau misalkan reseptor gang ini teraktivasi, dia nanti bakal menghambat si neuron motorik di sphincter yang eksternum. Nah, kan kalau misalkan neuron motorik itu aktif, dia kan bakal membuat sphincter eksternum itu kan berkontraksi. Nah, tapi karena ini dia dihambat, makanya sphincter uretra yang eksternum itu dia membuka. Karena neuron motoriknya itu dihambat, akhirnya dia membuka. Kalau misalkan neuron motoriknya itu nggak dihambat nih, misalnya kita lagi nggak kebelet buang air gitu. Nah, itu neuron motorik di sphincter yang eksterna, itu dia secara volunter akan berkontraksi gitu. Ketika dia dihambat, makanya dia membuka. Nah, si reseptor gang ini dia menghambat si neuron motorik itu, makanya sphincter uretra yang eksternum itu dia terbuka. Nah, karena kedua sphincter itu terbuka, makanya terjadi yang namanya refleks berkemih gitu. Kalau misalkan yang si neuron motoriknya itu nggak dihambat, jadilah dia nggak berkemih gitu, karena sphincternya kan dia masih kontraksi gitu, dia nggak bisa kebuka. Gitu. Oke, ini buat regulasi asam basa.
Sorry guys, aku istirahat dulu. Ih, capek deh nyiapin sejam. Hmm, Sekarang kita bahas regulasi asam basa dalam tubuh yang masih berkaitan dengan ekskresi dari urin. Kan tadi udah sempat aku mention kalau misalkan beberapa cara untuk sistem urin itu dapat mempertahankan pH tubuh itu dengan mengeluarkan HAPOS gitu. Karena HAPOS itu sifatnya asam kan. Kalau misalkan tubuh kita itu pH-nya berapa? 7,35 sampai 7,45 ya kan. Jadi nggak boleh kebanyakan asam ataupun nggak boleh kebanyakan basa. Oke. Nah, sebenarnya yang perlu kalian tahu adalah kalau hmm, untuk regulasi asam dan basa atau pH tubuh kita itu nggak hanya diatur oleh urin, tapi juga bisa diatur oleh pernafasan gitu. Nah, kalau misalkan CO2 itu kan dia sifatnya asam ya. CO2 itu sifatnya asam. Jadi kalau misalkan kita nih nggak bisa mengeluarkan CO2, kita ada gangguan ekspirasi. Itu bisa jadi asidosis karena lebih banyak CO2 yang tertahan di dalam tubuh gitu. Nah, ini gitu. Untuk regulasi dari respiratory sendiri itu dia ada respiratory acidosis dan eh,
non-respiratory acidosis dan non-respiratory alkalosis. Nah, kenapa dia disebutnya non-respiratory? Karena non-respiratory ini biasanya disebut oleh metabolic acidosis ya. Karena dia itu kompensasinya justru dengan bernafas gitu. Jadi biasanya kalau misalkan dia ada non-respiratory acidosis, berarti kan dia pH-nya menurun kan? Acidosis, pH-nya menurun. Nah, kompensasi di sistem pernafasannya ini, ventilasinya adalah meningkat kalau dia asidosis. Kalau misalkan alkalosis, dia hipoventilasi. Kalau asidosis, dia hiperventilasi. Kalau alkalosis, dia hipoventilasi. Kenapa? Karena itu tadi, kalau misalkan asidosis, kan dia berarti terlalu banyak nih CO2 di dalam tubuh. Jadi dia harus segera mengeluarkan CO2-nya, makanya dia bernafasnya cepat. Sedangkan kalau alkalosis, dia justru butuh nih CO2, karena CO2 kan sifatnya asam, gitu. Jadi makanya dia hipoventilasi. Kemudian, untuk kecepatan pengeluaran CO2-nya itu buat asidosis itu meningkat, buat alkalosis itu menurun. Sama sih, sama kayak yang ventilasi tadi. Kan dia tujuannya emang untuk menghilangkan dari CO2 itu. Tuh, jadi mereka ini masih sejalur. Nah, yang berkebalikan ini adalah rate of atau kecepatan pembentukan H+ dari CO2 ini. Kalau misalkan dia di asidosis, dia itu menurun. Ya karena dia asidosis kan, dia udah asam. Masa dia H+-nya mau ditambah lagi kan nggak mungkin ya. Kalau alkalosis dia meningkat. Gitu. Yang perlu kalian ingat adalah asidosis dan alkalosis, gangguan pH atau gangguan keseimbangan asam basa itu dia ada yang respiratory dan ada yang metabolik atau dia yang non-respiratory. Kalau misalkan yang respiratory itu disebabkan oleh gangguan respirasi. Jadi respirasinya dia nggak normal. Makanya dia disebutnya asidosis atau alkalosis respirasi gitu. Biasanya dia kompensasinya itu baru masalahnya itu bakal diselesaikan oleh ginjal. Nah, sedangkan kalau yang non-respiratory atau metabolik yang asidosis ini, asidosis yang metabolik atau yang non-respiratory, itu karena respirasinya dia masih normal. Tapi dia di dalam tubuhnya, metaboliknya dia itu nggak normal. Gitu. Makanya dia kompensasinya ke respirasi. Gitu. Karena yang normal ya respirasinya gitu. Oke. Nah, ini respon ginjal terhadap asidosis dan alkalosis. Nah, kalau misalkan asidosis, ya sebenarnya konsepnya sama guys. Yang perlu kalian ingat adalah H+ itu asam dan HCO3 itu basa. Nah, jadi kalau misalkan asidosis kebanyakan asam, berarti dia H+-nya bakal disekresi lebih banyak. Diekskresi juga lebih banyak. Kalau misalkan alkalosis, dia malah menahan H+-nya, dia malah mereabsorpsi H+-nya. Nah, kalau misalkan H+-nya direabsorpsi, berarti Na+-nya dia dikeluarkan. Semakin banyak Na+ yang keluar, berarti semakin banyak H+ dan K+ yang terserap. Tuh. Kalau misalkan alkalosis, berarti dia HCO3 reabsorpsinya berarti dia menurun. Karena kan alkalosis nih, tubuhnya terlalu basah, berarti HCO3-nya dia udah nggak butuh lagi. Makanya dia reabsorpsinya menurun. Udah, cuma gitu. Nah, oke. Jadi kesimpulannya di regulasi asam basa ini, sebenarnya asidosis dan alkalosis itu jenisnya dia banyak banget. Kalau misalkan ya normal, normal lah ya, pH-nya normal. Nah, kalau misalkan asidosis sama alkalosis ini dia ada metabolik dan respiratory. Nah, selain metabolik dan respiratory, dia juga ada uncompensated dan compensated. Dia ada yang tidak terkompensasi dan ada yang terkompensasi. Nah, di sini kalian bisa lihat nih polanya. Kalau misalkan yang terkompensasi atau compensated, itu dia
eh pH-nya itu dia udah normal. Tuh, nih contohnya. Nih, pH-nya dia normal, 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 normal. Karena dia udah terkompensasi. Tapi di sini bedanya adalah, nih, kalau misalkan compensated respiratory acidosis, nah berarti kan dia respiratory acidosis nih. Berarti dia asidosis yang disebabkan karena sistem pernafasannya itu dia bermasalah. Gitu. Berarti dia nggak bisa mengeluarkan CO2 dari respirasinya. Tuh, makanya dia namanya respiratory acidosis. Nah, karena dia sudah terkompensasi, berarti pH-nya dia sudah normal. Tapi dia CO2-nya meningkat, increase. Dia CO2-nya meningkat karena dia asidosis. Nah, HCO3-nya dia juga meningkat. Karena apa? Jadi, di dalam tubuh itu ada dapar atau apa ya? Buffer. Ya, kalau misalkan bahasa kimianya buffer gitu, ada buffer dalam tubuh kita ini. Salah satu buffernya adalah HCO3 atau bikarbonat yang nanti dia akan berikatan dengan H+ membentuk asam bikarbonat gitu. Dia akan membentuk asam bikarbonat karena berikatan dengan H+. Nah, H+ kan asam ya, HCO3 kan basa. Jadi dia bakal nggak terlalu basa atau nggak terlalu asam. Makanya dia disebut dengan buffer. Nah, CO2 ini hasil akhirnya nanti dia akan menghasilkan yang namanya H+ atau asam. Nah, saat CO2 itu meningkat, berarti HCO3 yang dibutuhkan itu juga bakal lebih banyak. Biar apa? Biar H+ yang dihasilkan oleh CO2 itu nanti bakal bisa berikatan dengan HCO3 gitu. Jadi saat CO2-nya meningkat, berarti kan H+ generate-nya kan dia meningkat ya. Generation H+-nya kan dia bakal meningkat. Bakal lebih banyak H+ yang dibentuk dari CO2 yang lebih banyak ini. Makanya kalau misalkan CO2-nya increase, itu nanti H+-nya increase, karena H+ ini adalah molekul bebas, dia butuh pasangan nih. Pasangannya itu adalah HCO3. Nah, makanya biar tubuh kita itu nggak terlalu asam, HCO3-nya ini nanti dia juga akan meningkat buat berpasangan sama si H+ ini. Nah, saat mereka itu udah berpasangan, ya udah deh, karena mereka udah sama-sama punya pasangan, jadi nggak berpengaruh ke pH, makanya pH-nya jadi normal. Itu yang dinamakan compensated respiratory acidosis. Gitu. Kalau misalkan yang uncompensated, dia pH-nya menurun, kan dia belum dikompensasi nih, dia belum dibenerin, jadi karena asidosis berarti pH-nya rendah dong. Nah, dia pH-nya rendah, CO2-nya dia meningkat, CO2 kan yang asam ya, HCO3-nya dia normal, karena dia belum kompensasi, si HCO3-nya belum diinstruksikan buat ngapa-ngapain nih, jadi dia normal, gitu. Itu yang uncompensated. Terus ada uncompensated respiratory alkalosis. Nah, itu sama sih kalau yang uncompensated berarti dia pH-nya increase ya karena dia alkalosis. Kalau yang compensated berarti dia pH-nya normal karena dia udah terkompensasi gitu. Kalau misalkan yang compensated ini dia berarti CO2-nya dia decrease karena kan alkalosis ya. CO2 kan nanti akan menghasilkan asam gitu. Jadi dia decrease, dia menurun karena dia alkalosis. Sedangkan HCO3-nya itu dia normal gitu karena kan dia alkalosis. Dan dia itu tadi untuk yang uncompensated ya, uncompensated alkalosis. Dia HCO3-nya normal, terus CO2-nya decrease kan, karena nggak asam kan, dia basa alkalosis. Kalau misalkan yang compensated, berarti CO2-nya dia decrease, terus HCO3-nya dia juga decrease gitu, karena dia menyesuaikan dengan CO2 yang ada, biar pokoknya dia menyamakan pasangannya masing-masing gitu. Kalau misalkan CO2-nya dia menurun, ya CO2 dalam tubuhnya menurun, asamnya menurun, berarti dia nggak perlu nih HCO3 banyak-banyak. Makanya mereka berdua sama-sama menurun jumlahnya, sama-sama decrease. Gitu. Gitu juga untuk seterusnya. Udah deh, habis. Oke, sekian guys. Terima kasih, selamat belajar. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain,
PC aku aja. Nanti aku bakal jelasin lewat VN ya.